Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Kita awali dengan dikit dulu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam kajian Jumat pagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah barokah curahan rahmat dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua Bapak doakan mahasiswa-mahasiswi semua, pengurus KSI khususnya, insya Allah dapat mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur semuanya, orang tuanya panjang umur, sehat walafiat, dan dilimpahi rezeki yang halal barokah. Amin. Kalau didoakan amin ya, kok gak ada yang amin. Mudah-mudahan mahasiswa semua, mahasiswi diberikan ilmu yang bermanfaat, lancar kuliahnya, lulus dan keluar sesuai dengan target. Amin. Nilainya memuaskan, mendapatkan pekerjaan yang berkah, yang mendapatkan gaji yang besar. Amin. Baik, ini doanya dikabulkan ya, karena Jumat ini ijabah. Tentunya memang kita itu harus selalu online kepada Allah. Ibarat perangkat itu harus tersambung, kalau ingin berfungsi itu harus tersambung dengan internet ya. Caranya apa? Ya harus ada kuota, ada baterainya, ada HP-nya. Maka kita pun sebagai manusia harus
tersambung kepada Allah. Dengan tersambung hati kita dengan Allah, hidup akan tenang. Kalau ada masalah, saya punya Allah. Kalau ada kita keinginan, saya punya Allah. Nyambung semua hidup kita itu online kepada Allah. Kalau kita putus dengan Allah, maka bisa jadi ada orang yang bunuh diri, ada orang yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Karena dia online-nya putus dengan Allah, tidak ingat kepada Allah. Dalam kata lain, dalam Islam disebut dzikir. Dzikir itu ingat. Jadi nyambung, nyala terus hatinya. Nyalanya apa? Karena ada hubungan dengan Allah. Hubungan yang paling baik, yang paling sangat dianjurkan sekali adalah sholat. Sholat itu komunikasi kita. Ibarat sholat itu kita sedang beli kuota, sedang ngecas dan lain sebagainya. Jadi sehingga kuat sekali. As-sholatu lidzikri, sholat itu untuk mengingat Allah. Nah, kewajiban yang pertama di dunia ini yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat. Sholat itu amal yang paling menentukan. Kalau sholatnya baik, hidup kita akan baik. Kemudian kalau sholatnya baik, amal yang lain akan baik. Dan nanti kita dibangkitkan di alam barzakh, kemudian digiring kepada mahsyar, kemudian dihisab. Yang pertama kali dihisab itu bukan haji, bukan zakat, bukan kurban, bukan ilmu, tetapi yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Awalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumil qiyamah as-sholat. Jadi pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruhnya baik. Bahkan kalau kita ingin hidup di dunia, ingin hidupnya baik, kuliahnya bagus, kuliahnya lancar, hubungan kita dengan Allah diperbaiki, maka kamu akan diperbaiki seluruh kehidupan. Dan sholat itu yang perintahnya tidak melalui malaikat Jibril, langsung dari Allah. Kalau ibadah yang lain melalui malaikat Jibril, tapi sholat langsung Rasul ketemu dengan Allah. Rasul menghadap Allah, dipanggil, dan tidak turun di dunia, tidak turun di bumi maksudnya, tapi Rasul dipanggil menghadap ke Sidratul Muntaha. Hasilnya sholat. Maka sholat itu adalah tiang agama. Kali ini supaya kita sholatnya menjadi tiang agama, sholatnya menjadi penggugur dosa dan penenang hati, menjadi penolong, maka sholatnya harus benar. Kali ini kita akan membahas tentang sholat. Next. Jadi jadi kalau sholat itu menurut bahasa itu doa. Jadi sholat itu doa. Kemudian kalau secara istilah, perkataan, perbuatan yang dilakukan secara khusus, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu disebut sholat. Jadi perkataan, perbuatan yang dilakukan, diatur dalam sholat itu, dimulai takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, itu sholat. Ada rukun, ada syarat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, ada pembatal, ada makruh, ada kesalahan dalam sholat, dan macam-macam sholat. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada ketika kita melakukan sholat. Rukun sholat adalah baca Al-Fatihah. Maka pada saat kita melakukan pekerjaan sholat itu harus ada rukun. Itu namanya harus ada Al-Fatihah, namanya rukun. Tapi kalau yang namanya syarat harus ada sebelum sholat. Syarat sah sholat dia harus punya wudhu. Berarti sebelum melakukan sholat harus punya wudhu dulu. Jadi syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum pekerjaan dilakukan. Next, berikutnya. Sholat itu ada syarat wajib. Syarat wajib. Maksudnya dia wajib sholat nih. Dia wajib sholat.
Kalau ada syarat ini, dia wajib sholat. Yang pertama ini syarat wajib sholat itu Islam. Ini menjadi syarat wajib dan syarat sahnya ya. Kemudian balik itu sudah dewasa mukallaf. Kalau laki-laki perempuan umur 15 itu sudah mukallaf walaupun belum haid. Kalau laki-laki nggak haid ya. Kalau haid lewat mana ya? Bingung ya. Kemudian kalau perempuan itu bisa lebih balik dulu. Kalau 9 tahun, 10 tahun sudah haid, itu sudah dewasa. Ada nggak kelas 3 SD sudah haid? Itu dewasanya seperti mana itu? Mungkin sering nonton Korea gitu ya. Film Korea gitu. Jadi kalian yang akhwat-akhwat acungkan tangan yang haidnya usia kelas 1 SD ya, enggak ada ya, kelas SD. Kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4, enggak apa-apa, kelas 4, kelas 5 haid enggak ada, kelas 6 Oh no, Hedi teh. oh enggak ada, kelas 6 enggak ada, berarti lambat ya ininya ya. Lambat. Kelas 1 SMP oh nggak ada juga. Lo kayaknya kapan jalan? Mencurigakan. Kayaknya kan udah. Mencurigakan. Masa kelas 2 SMP baru haid? Cuma yang umur aja, umur 10 tahun udah haid. 11 tahun. 11 tahun udah haid belum? 12 tahun. 12 tahun udah haid ada. Ini yang perempuan apa? Iya 12. Acung yang 12. Ya. Jadi kalau perempuan itu lebih dewasa, lebih cepat. Kalau umur 9 tahun udah haid itu udah dewasa. Maksudnya apa? Dewasa itu boleh nikah. Jadi udah boleh nikah. Dan umur 10, 11 tahun, 12 sudah haid karena udah bisa hamil. Ya kalau udah haid itu udah bisa hamil. Kemudian berakal, suci dari haid dan nifas, sehat dan normal panca indera seseorang, sampainya dakwah itu sampainya dakwah. Syarat sah sekarang ada 10. Yang pertama Islam, kemudian akal dan tamyiz. Berakal, tamyiz itu bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Misalnya gini, kalau ada api dengan roti, anak ini milih roti, berarti udah tamyiz. Udah membedakan mana yang bagus, mana tidak, mana yang bahaya. Umur 7 tahun itu sudah tamyiz. Kalau udah 7 tahun itu sah sholatnya, mendapatkan pahala itu untuk orang tuanya. 10 tahun itu sudah tamyiz. Tamyiz itu udah bisa udah bisa ngerti. Yang kedua, syarat dari yang ketiga, suci dari 2 hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan wudu, seperti buang angin, kencing, buang air besar. Kalau hadas besar itu harus mandi. Nah, kemudian suci dari najis, mengetahui masuknya waktu. Ini sudah sah kalau waktu udah masuk. Menutup aurat, menghadap kiblat, mengetahui kefarduan sholat. Jadi harus tahu ini rukunnya sholat itu apa saja. Itu baru sah. Kalau nggak tahu ya nggak sah nanti. Harus tahu rukunnya sholat itu apa saja. Kita harus tahu karena ini menjadi syarat sah sholatnya. Kemudian tidak meyakini fardu di antara fardu sholat sebagai sunnah. Contoh membaca Al-Fatihah itu kayaknya sunnah, ini nggak boleh. Tidak meyakini. Atau takbiratul ihram itu kan fardu, itu mah sunnah, nggak boleh. Kemudian menjauhi yang membatalkan sholat.
Jadi ada 10. Islam, akal dan tamyiz, suci dari 2 hadas, suci dari najis, mengetahui masuknya waktu, menutup aurat. Ini menutup aurat ya. Auratnya laki-laki itu baina surati wa rukbah, antara pusar dan ini lutut. Jadi kalau sholat menutup lutut, kemudian di antara lutut dan pusar itu sah. Orang yang sholat tidak pakai baju itu sah kalau yang laki-laki. Kalau perempuan, kullu badaniha illa wajhi wa kafaini, seluruh badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ini 10 ya. Next, mengetahui masuknya waktu sholat. Kucing pengen KJP ya. Semester berapa dia? Duhur, tergelincir matahari ya, saat panjang bayangan sama dengan bendanya. Ini akhirnya. Pokoknya pas mau waktu asar dia akhir dari sholat duhur. Saat bayangan lebih panjang sedikit bendanya, terbenamnya matahari. Asar itu pas mau waktu maghrib. Akhir waktu asar itu 2 kali panjang bendanya. Maghrib, jadi kalau nggak ada jam, kalau ada matahari bisa diukur. Maghrib terbenamnya matahari, akhir waktu mega merahnya sudah habis. Ya. Akhir waktu fadilah, maksudnya akhir waktu sudah nggak dapat pahala lah, hanya menggugurkan dosa untuk melakukan sebab-sebab sholat ini. Kemudian isya, terbenamnya mega merah, terbitnya fajar shadiq. Ini isya itu paling panjang, sampai sepertiga malam pertama. Ini maksudnya keutamaannya. Subuh, terbitnya fajar shadiq, terbitnya matahari, batas akhir. Waktu isfar, munculnya cahaya menjelang terbit matahari. Maksudnya ada orang yang dia diampuni sholatnya di akhir waktu, diterima, tapi nggak dapat pahala karena dia berakhir. Itu. Next, berikutnya. Ini perjanjian waktu untuk sholat asar, nggak bisa subuh. Udah ya, next lagi. Ini udah tadi. Fajar kazib itu fajar yang bohong ya. Ada fajar shadiq, kan kita tahu fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang memandang di arah ufuk, cahaya ini terus menerus menjadi lebih terang. Kalau fajar shadiq, fajar kazib itu pancaran sinar putih yang mencuat ke atas kemudian hilang, dan setelah itu langit kembali gelap. Nah, waktu isfar cahaya putih yang semakin terang. Waktu zawal 100 cm, bayangannya 3 cm. Akhir waktu duhur, bayangannya melebihi ya, sedikit ya. Next, waktu yang diharamkan, terbit matahari hingga naik setinggi tombak. Makanya tidak ada ba'diyah subuh. Wah, saking rajinnya, jadi sholat di akhir waktu, sholat sunnah ba'diyah subuh ada ya. Kita tutup. Next, berikutnya terakhir. Nah, dan nanti kita akan bahas dan iqamatnya. Ini waktunya singkat sekarang ya, lebih singkat ya waktunya. Ya. Untuk pertanyaan atau ditutup? Apa? Tutup ya. Oh baik. Itu baru rukun dan syarat sahnya, baru syarat sahnya dan waktu-waktu sholat. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu melaksanakan sholat dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikan kami yang senantiasa melakukan sholat di awal waktu dan menjaga
kualitas sholat sehingga sholat kami diterima. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.